Kalau kita semua ini mengaku sebagai cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ini kata Rasulullah. Jadi kita berittiba. Kalau kepada Kanjeng Nabi itu istilahnya memang ittiba. Ittiba itu ya kita mengikuti secara total, tanpa keraguan, itu ittiba. Kenapa total? Kenapa tanpa keraguan? Karena dijamin tidak salah, itu masalahnya. Kalau kita mengikuti gerakan Mujaddid, itu kan bukan sekedar untuk supaya berbeda dengan orang lain, bukan sekedar untuk katakanlah kalau anak-anak muda gagah-gagah, tetapi sesungguhnya adalah semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah dan utusannya. Bukankah di dalam Quran dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada junjungan kita yang mulia, Qul ati'ullah wa rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Tetapi kalau kita berpaling dari ketaatan kepada Allah dan utusannya, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Tidak taat kepada Allah dan utusan itu di dalam ayat ini dikategorikan sebagai orang kafir. Ini yang mengkategorikan itu Gusti Allah, bukan saya, bukan kita. Kita tidak berani menyebut orang lain kafir, tidak berani. Karena kita harus melihat juga diri kita, jangan-jangan kita juga kafir, atau bahkan lebih kafir. Tapi ini yang menyebut Allah, itu haknya Gusti Allah. Ini yang kemudian membentuk sikap sesungguhnya. Mungkin ini juga yang membedakan kita dengan saudara-saudara kita di jemaat. Kalau mereka jelas menyebut di luar golongan mereka adalah kafir, meskipun pengertian kafir itu sekarang kemudian mendapatkan definisi baru. Ketika kita lakukan diskusi, bahkan langsung dengan Pak Abdul Razak, kafir artinya bukan kemudian tidak percaya atau mengingkari, bukan, tapi ya apalah gitu pengertian. Jadi ada pengertian baru, sekedar untuk, menurut saya itu untuk kamuflase atau untuk meringankan hukuman, kira-kira begitu lah. Karena ini kan berat. Siapa sih orang yang suka disebut kafir? Meskipun orang kafir nyata-nyata kafir sekalipun, dia tidak akan mau disebut sebagai orang kafir. Tapi kalau Allah yang menyebut, siapa yang bisa menolak? Wong ayatnya bunyinya begitu, kan nggak bisa juga. Nah ini, jadi sekali lagi ini Ibu dan Bapak yang saya hormati, bukan apa-apa dan bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, bahwa kita mengikuti gerakan Mujaddid semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan kita akan mendapatkan kecintaan Allah,
Bukankah dalam konsepsi Islam bahwa tujuan hidup itu sesungguhnya hanyalah untuk mendapatkan perkenan Allah, untuk mendapatkan kecintaan Allah. Makanya ayat sebelum ini kan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita semua ini mengaku sebagai cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ini kata Rasulullah. Jadi kita berittiba. Kalau kepada Kanjeng Nabi itu istilahnya memang ittiba. Ittiba itu ya kita mengikuti secara total, tanpa keraguan, itu ittiba. Kenapa total? Kenapa tanpa keraguan? Karena dijamin tidak salah, itu masalahnya. Rasulullah itu sudah ada jaminan dari Allah, tidak mungkin keliru. Sedangkan selain Rasulullah tidak ada jaminan, maka tidak boleh ittiba, tidak boleh taklid kalau dalam bahasa ketaatan yang membabi buta. Siapapun dia, sehebat apapun ilmunya, kalau bukan Nabi, tidak ada jaminan tidak salah. Nah inilah yang kita harus berhati-hati. Maka segala sesuatu harus ada reservonya. Gitu. Ada reservo itu jadi gimana itu? Artinya tidak ya pasrah bungkuan gitu, tidak. Percaya yang sudah begitu rupa itu tidak. Jadi harus ada reservo itu dalam artian alasan atau sifatnya sementara, kira-kira begitu ya. Sifatnya karena hasil ijtihad itu sifatnya harus dianggap sementara, tidak final. Tetapi kalau itu dari Kanjeng Nabi itu sudah final. Ya meskipun ada pengertiannya lalu menjadi seperti apa, itu kemarin di Fatih Islam itu juga ada sekedar uraian. Jadi fattabi'uni, kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, kita ittiba kepada Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan begitu. Maka kita akan mendapatkan kecintaan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan bisa berarti perlindungan dari dosa, bisa berarti pengampunan dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan, karena Allah itu yang Maha Pengampun. Wallahu ghafurur rahim. Jadi ini saya kira hal yang pertama. Nah, apa buktinya kalau kita ini dalam mengikuti gerakan Mujaddid ini semata-mata ketaatan kepada Allah dan utusan? Bukankah Kanjeng Nabi paling panantikan? Yang ini kita sudah hafal. Innallaha ya'matu bihadhihi ummati dan seterusnya. Ini sabda Rasulullah, informasi dari Rasulullah bahwa Allah sendiri yang berjanji. Karena kan kata-katanya kan jelas sekali. Innallaha ya'matu. Ya kan? Sesungguhnya Allah berjanji. Kanjeng Nabi memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri yang berjanji kepada umat Islam ini bahwa tiap-tiap permulaan 100 tahun ini akan dibangkitkan Mujaddid. Apa kita berani mengatakan bahwa Kanjeng Nabi ngapusi? Apa
apalagi yang disampaikan ini adalah janjinya Allah. Karena kata-katanya cekal, innallaha yab'atsu li hadhihi ummati. Sesungguhnya Allah berjanji kepada umat ini. Untuk apa Kanjeng Nabi ngapusi? Tidak ada untung. Seandainya Kanjeng Nabi itu ngapusi kan bukan al-amin. Mau sejak masih anak-anak saja orang sudah menyebut sebagai al-amin, karena memang tidak pernah orang mendapati dia berbohong. Nah, jadi apa? Kita harus tahu persis alasan itu. Sebab kalau tidak kan ya kita lalu sering dikuyok-kuyok orang itu karena kita merasa kurang kuat. Tapi kalau patokannya itu sudah kuat itu insya Allah. Ya, ibaratnya kalau kambing atau sapi itu misalnya patoknya kuat itu kan sudah diganggu oleh anak-anak atau ada mobil lewat dan seterusnya, dia tidak akan bisa jabul itu. Jadi ini yang saya kira harus kita pegang, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan ini, apa yang digendikake oleh Kanjeng Nabi, bahwa kesahihan hadis itu bisa diperdebatkan, silakan. Tapi adalah satu fakta bahwa kesahihan hadis itu diakui oleh, untuk Indonesia yang saya tahu, adalah organisasi besar seperti NU misalnya, tahun 35 sudah mengakui kesahihan hadis itu. Muhammadiyah meskipun tidak resmi, tapi ya pembicaraan tentang hadis itu sudah terus-menerus dilakukan sampai yang terakhir menjelang muktamar sahabat Muhammadiyah kemarin juga dalam beberapa penerbitan itu juga membicarakan hadis itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa hadis itu kan merupakan tafsir, merupakan interpretasi dari firman Allah. Gitu. Jadi ayat-ayat Allah itu kan ketika membahas suatu persoalan itu kan pasti bersifat umum, bersifat global. Sebab kalau tidak begitu kan ini agak susah kalau harus up to date sepanjang zaman. Maka harus seperti itu. Nah, bagaimana implementasi, bagaimana penjabaran dari firman itu kemudian didetailkan oleh hadis Rasulullah, kan gitu. Nah, maka kita harus melihat juga bagaimana hubungan, apakah hadis itu ada kaitannya dengan firman Allah. Ya, kalau di dalam tafsir Quran Maulana Mu'tali jelas sekali bahwa rujukan kepada ayat Quran adalah pada surat An-Nur ayat 55 itu. Itu saya kira pada waktunya bisa kita kaji lagi. Nah, kadang-kadang memang ketika kita ditanya oleh orang lain, kalau orang Ahmadiyah mengakui ada mujadid dengan urutan-urutan seperti itu saya tidak tahu awalnya siapa yang mengutip itu. Itu kan pendapat seorang ulama yang bernama Nawab Siddiq Hasan Khan, yang dia memang ahli sejarah juga, yang kemudian memunculkan nama-nama mujadid itu sampai abad ke-13.
Nah, tampaknya kita mengikuti pendapat itu. Tetapi bukan berarti lalu kita membatasi hanya pendapat dia saja yang boleh diikuti. Kan ternyata juga ada pendapat lain. Kan? Tapi yang jelas dari 13 tokoh yang dikatakan sebagai mujadid pada tiap-tiap abad itu memang diakui di kalangan luas kaum muslimin sebagai ulama. Ini kan pasti seperti itu. Nah, bahwa di luar itu ya tentu juga ada. Karena kan sebagaimana Nabi tidak mesti hanya satu orang Nabi dalam kurun waktu yang sama. Kadang-kadang secara bersamaan itu juga lebih dari satu. Sebagai contoh misalnya Musa dan Harun itu bersamaan misalnya begitu. Nah, tidak tertutup kemungkinan hal seperti itu pun terjadi pada mujadid yang itu. Nah, kadang-kadang kita ketika ada pertanyaan, nek Muhammadiyah itu percaya kepada Muhammad sebagai mujadid abad ke-14. Lalu mujadid abad 15-nya itu siapa? Sekarang ini sudah 1435 ya sudah bilang gitu ya. Nah, kita kan sering bingung dengan pertanyaan. Nah, sesungguhnya kita tidak perlu bingung, karena kebingungan itu kadang-kadang lalu menjadi ragu. Jangan-jangan saya salah. Tetapi bahwa jangan-jangan saya salah itu juga ada baiknya. Karena dengan begitu lalu kan berupaya untuk mencari informasi. Gitu. Artinya kan kita tidak taklid juga. Gitu. Kita harus juga punya sikap yang kritis juga terhadap itu. Nah, sekali lagi Ibu dan Bapak bahwa terhadap pertanyaan itu kita tidak perlu bingung. Kita kembalikan saja kepada pokoknya bahwa itu adalah janji Allah lewat junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kan itu. Nah, maka kalau ada orang bertanya begitu, ya silakan saja tanya kepada Gusti Allah. Untuk yang berjanji Gusti Allah, bukan saya. Sekali lagi yang berjanji itu kan apa? Yang menyampaikan janji itu Rasulullah. Apa kita berani mengatakan bahwa Rasulullah itu ngaku sih? Atau yang paling aman berarti ya sudah hadis itu tidak sahih. Jangan dulu. Karena baru-baru ini juga saudara kita Pak Ustadz Asroni juga mengatakan kepada saya dalam di suatu pertemuan, beliau mengatakan jumlahnya hadis tentang mujadid itu hanya hadis ahad. Saya katakan apakah hadis ahad itu tidak boleh sahih? Ya beliau diam saja. Ya kan? Hadis ahad itu dari tujuan sanadnya saja. Kalau ditinjau dari segi matanya ada kesesuaian dengan Quran atau tidak? Nah, ya saya tidak tahu apakah beliau ingin mengatakan tentang keraguan terhadap kesohihan hadis itu atau tidak. Tapi ketika saya tanyakan apakah hadis ahad itu tidak boleh sahih, karena pembicaraan sahih atau tidak sahih itu kan justru hadis ahad. Kalau hadis mutawatir kan tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipersoalkan sahih tidak sahihnya. Yang perlu dikaji kesahihan atau tidak kesahihannya itu justru pada hadis-hadis ahad atau ahad